Yang kalian lihat tadi adalah e-book. Sangat menarik bukan? Apa itu e-book? Mari kita bahas. Menurut jurnal e-book yang saya baca, e-book adalah buku yang diprogram ke dalam komputer sehingga dapat memvisualisasikan materi yang abstrak ke dalam bentuk visual dan dapat pula dianimasikan, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi serta dapat lebih menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa itu sendiri. E-book biasanya diakses melalui handphone, tablet, dan juga laptop. Di zaman sekarang, e-book sangat mudah dicari. Bahkan kalian tinggal ketik e-book di Google, maka akan muncul pilihan yang sangat banyak. Meskipun di internet banyak, kita harus paham bagaimana proses pengembangan e-book itu sendiri agar relevan dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum yang akan datang. Nah, untuk di video saya saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan e-book di komik SMP. Proses pengembangan e-book. Nah, untuk mengembangkan e-book ini ada beberapa langkah nih yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana kita harus menentukan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Terus yang kedua, perencanaan isi. Nah, kita harus menyusun isi nih, menyusun struktur bab, teks dan tulisan ilustrasi. Nah, yang ketiga, pengembangan konten, di mana kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Gambar demi langkah juga. Uji coba dan revisi, melakukan evaluasi oleh siswa dan guru agar kita tahu ini berhasil atau tidak. Terus yang kelima, distribusi dan evaluasi, di mana kita harus menyebarkan e-book melalui Google Classroom atau juga website sekolah. Nah, seperti contohnya seperti ini dari website sekolah. Komponen utama dalam pembelajaran desain komik. Nah, e-book ini mencakup berbagai elemen penting nih dalam desain komik, seperti konsep dasar seni rupa, mengenal unsur seni rupa dan prinsip desain, keterampilan dan kreativitas, teknik dan media, langkah-langkah pembuatan komik, terus yang terakhir presentasi dan apresiasi karya. Tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan. Nah, melalui e-book ini peserta didik diharapkan mampu yang pertama kognitif, di mana C1-nya menyebutkan unsur rupa dan prinsip desain dalam komik. Nah, untuk C2 menjelaskan langkah-langkah pembuatan komik secara runtut, dan untuk C4 menganalisis penggunaan unsur rupa dalam komik, dan yang terakhir C6 mengembangkan ide cerita sesuai tema. Nah, untuk psikomotorik sendiri, yang pertama yaitu P4 membuat sketsa karakter dan latar komik sesuai tema. Terus P3 menggunakan alat dan bahan menggambar dengan teknik yang tepat. P5 menghasilkan karya komik utuh dengan komposisi visual yang komunikatif dan kreatif. Dan yang terakhir P6 memodifikasi desain komik agar lebih menarik dan menyesuaikan gaya visual tertentu. Di dalam bab terakhir e-book ini berisi tentang presentasi hasil karya di depan kelas, di mana pengembangan sifat afektif dalam pembelajaran komik dapat membentuk karakter positif pada siswa. Dengan presentasi hasil karya di depan kelas, siswa diajarkan untuk menghargai usaha dan karya sendiri maupun karya teman-teman mereka, memberikan apresiasi serta kritik yang membangun menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Rancangan pembelajaran desain komik untuk siswa SMP, ada bab dan subbab nih. Nah, untuk bab pertama yaitu pengenalan komik, berisi pengertian, fungsi, unsur rupa, prinsip desain, dan tema cerita. Terus bab 2 yaitu ada unsur dan prinsip desain, di mana ada ide cerita, tokoh dan karakter, latar tempat, alur cerita, dan gaya visual. Nah, untuk selanjutnya ada bab 3, di mana bab 3 ada media dan teknik komik, di mana berisi media tradisional dan digital, alat gambar, teknik pewarnaan, panel, dan tata letak. Terus ada 4 langkah membuat komik, di mana ada sketsa, desain karakter, penguatan panel, pengisian, dan dialog. Terus ada bab 5 presentasi dan apresiasi, isinya evaluasi presentasi dan pameran hasil karya. Struktur e-book. Nah, dalam struktur e-book ini ada e-book pembelajaran komik, di mana judulnya berkarya dan cerita e-book praktis desain komik SMP. Nah, ada kata pengantar, di mana pastinya untuk penulis buku, terus petunjuk penggunaan buku, dan struktur materi yang kita sebutkan tadi, ada asesmen, terus lampiran, glosarium, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, itu dia struktur buku e-book.
Nah, dari penjelasan tadi pasti tahu dong bagaimana cara mengembangkan e-book itu sendiri. Nah, e-book ini merupakan solusi inovatif dalam pembelajaran desain komik loh. Dengan fokus interaktif, fleksibilitas dalam akses, serta materi yang menarik, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan pastinya menyenangkan. Dengan mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan dan menggambar komik, memahami unsur prinsip desain, serta menghasilkan karya yang komunikatif dan kreatif. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Dadah.